Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Tiada kata yang patut kita ucapkan selain rasa syukur dari Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan yang bahagia ini, yang mulia ini, kita bisa berkumpul insyaallah dalam majelis yang mulia dalam rangka mencari ilmu insyaallah. Kemudian salawat dan salam tetap surah kepada suri teladan kita, salawat hasanah kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat dan para pengikutnya yang masih setia di zaman nanti. Ya mungkin langsung saja karena sudah waktu terbatas ya. Di sini saya mewakili Umi akan sedikit memperkenalkan apa itu Umi gitu ya. Yang mungkin langsung saja bisa dilihat di dalam slide gitu. Umi ya, Umi Japan gitu. Apa sih Umi gitu? Ya mungkin sebelum saya jelaskan lebih detail, saya ingin bertanya gitu ya. Yang di sini yang belum tahu tentang Umi itu siapa? Coba tunjukkan. Alhamdulillah ya cukup banyak ya. Berarti Umi belum terkenal ya. Insya Allah setelah ini pasti terkenal ya. Minimal yang di sini yang tahu, nanti memberitahu yang lain sebenarnya. Ya mungkin langsung saja terkait Umin ya. Umin apa sih? Umin singkatan dari Ukhuwah Muslim Indonesia Nagoya ya. Jadi salah satu perkumpulan yang ada di Nagoya ya, masyarakat Muslim. Jadi tidak hanya mengikat Susi saja, insya Allah di sini juga dari berbagai kalangan masyarakat, dari mahasiswa, karyawan maupun yang lainnya, insya Allah berada di daerah Nagoya ya. Untuk mencakup daerah Ejiken, Bibuken, Yeken, Allah tercakup daerah di sini. Biasanya kegiatan yang kita laksanakan meliputi masyarakat yang ada di daerah ini. Ya. Kemudian selanjutnya Umi sendiri memiliki sebuah cita-cita ya, slogan merajut Ukhuwah menuju jannah. Ya. Semoga dengan persaudaraan ini, perkumpulan ini bisa mengantarkan kita ke dalam surga insya Allah. Ya. Kemudian bisa dikunjungi untuk Umi di websitenya, tadi di stiker juga sudah ada itu ya, Umi Japan WordPress. Di situ informasi terkait Umi insya Allah ada ya. Selanjutnya untuk struktur organisasi, untuk ketua sendiri Alimin ya, beliau yang ada di depan. Kemudian wakilnya Hasbullah, beliau dari bendaharanya Hisni Mulyawan. Kemudian sekretarinya saya sendiri. Untuk bidang-bidangnya ada 5 bidang ya. Yang pertama bidang syiar Islam yang diketuai oleh Fahmi tadi sebagai ketua panitia. Kemudian Waryono sebagai stafnya ya, Baratullah dan Haris Yusri. Kemudian untuk kaderisasi ya, untuk ini fungsinya untuk bagaimana Umi ini tidak maksimal ya. Untuk pengurusan selanjutnya biar tetap ada, semua ada bidang kaderisasi dari Ahmad Khairuddin sebagai ketua bidangnya dan Muhammad Aris sebagai stafnya. Selanjutnya untuk informasi tentang Umi sendiri, kegiatan-kegiatan Umi akan ditangani oleh bidang humas yang diketuai oleh Waloyal dan stafnya Hermanto ya. Untuk wirausaha, subhanallah ya, ini beberapa kita sudah ditelurkan ya, sudah dilaksanakan. Karena kebanyakan nanti terutama dari yang susah ya, rata-rata pengennya setelah pulang dari sini karena uangnya banyak insya Allah, amin. Itu anak pengen berusaha ya, sukses bagaimana? Insya Allah ada fasilitas dari Umi ya. Dan ini usaha ini itu sudah lumayan banyak ya. Dari berbagai kegiatan disupport dari selain IPA itu disupport dari dana dari sini ya, dari kita usaha ya. Dari penjualan kartu, bukan promosi ya, tapi lebih dari itu. Kartu, produk Islami, obat dan lain-lain bisa menghubungi Umi. Kemudian yang bidang sisi ya, diketuai oleh Ahnono dan stafnya Ahli Anggoro ya. Terkadang kita walaupun gajinya banyak ya, kita lupa mengeluarkan zakat. Padahal itu menjadi kewajiban kita ya. Kalau dari kita keluarkan harta kita kan tidak bersih ya. Dan nanti insya Allah akan dikupas habis ya. Ustaz kita, Ustaz Yusuf Mazhar ya. Kalau nanti nggak terkena ya kebangetan gitu ya. Selanjutnya untuk program kerja ya. Program ini itu sudah lumayan banyak ya. Kegiatan ini dari sekretaris sendiri, dari bidang saya. Yang pertama itu dari SKP, surat ketua bidang. Kemudian yang kedua Super L, surat pengurus lengkap. Kemudian ini yang ketiga PBB ya, pelatihan buat blog ya. Ya biar dari Jepang masa nggak terlalu penting gitu ya.
Yang kita adakan latihan dari blog kemarin sudah dilaksanakan, hanya 30 orang yang mendaftar ya. Kemudian yang keempat itu training desain grafis Corel Draw dan Photoshop, insyaallah akan kita laksanakan bulan Juni. Silakan yang berminat. Untuk yang kelima itu buat kenangan, ini untuk intern pengurus saja. Selanjutnya untuk bulanan ya, sebagai masukan untuk kita ya setiap bulannya insyaallah. Kemudian pembuatan website, stiker dan kalender insyaallah. Kemudian dari bidang siar Islam sendiri itu ada kantin umi, kajian rutin umi. Insyaallah setiap minggu ketiga berada di Masjid Loncin ya Nagoya. Dan yang kedua dari daurah Puyu, insyaallah sudah dilaksanakan bulan Januari. Tabligh akbar insyaallah hari ini ya, alhamdulillah dari suasana. Dan yang keempat Reha Gunung Fuji, insyaallah kita akan bersama-sama mendaki Gunung Fuji, gunung yang sangat terkenal ya. Jadi ada banyak yang mengatakan ke Jepang kok belum naik Fuji, katanya belum gimana gitu ya. Kemudian ada SMS pembuati, insyaallah karena ya selain telepon walaupun gratis tapi SMS insyaallah juga penting ya. Kemudian yang keenam itu tabligh Ramadan, persiapan Ramadan insyaallah bulan Agustus ya. Dan yang ketujuh daurah Haji ya, insyaallah setelah naik Fuji biasanya kita laksanakan daurah Haji. Ya, selanjutnya dari bidang kaderisasi ya, itu mendata Muslim Indonesia Nagoya dan sekitarnya ya. Sebetulnya banyak sekali yang Muslim yang berada di Nagoya, tapi terkadang yang datang pengajian rutin itu cuma 30-an orang ya. Padahal kalau data itu sekitar ya ratusan ya. Kenapa seperti itu? Ya mungkin bisa tanya pribadi sendiri ya. Kemudian yang kedua latihan kepemimpinan, bagaimana menyiapkan pribadi ya, benar-benar bisa menjadi pemimpin ya. Minimal kan kita terutama yang kalau bapak ya, ataupun yang bapak itu kan insyaallah terjadi bapak ya, itu harus benar-benar bisa jadi pemimpin ya. Insyaallah ada 2 tahap, tahap pertama dan tahap kedua. Kemudian selanjutnya dari bidang humas itu yaitu mengkoordinasi kajian online sama pitch ya. Jadi selama ini sudah terlaksana ya, hampir setengah tahun ya, kajian rutin ya, setiap malam Selasa dan malam Sabtu ya. Malam Selasa itu tentang manajemen kolbu bersama Ustaz Kasep, dan malam Sabtu itu tentang Quran gitu ya, bersama Ustaz Heru Al-Hafid dari Jakarta seperti itu. Jadi jauh-jauh dari Jakarta komisi sampai Jepang gitu ya, diamanya. Selanjutnya yaitu menyebarkan informasi kegiatan umum insyaallah sebagai publikasi dan menyebarkan SMS pembahasan kegiatan dari siar Islam. Kemudian yang terakhir dari bidang SIS itu mensiarkan zakat ya. Kemarin sudah dicetak buletinnya, buletin zakat, bagaimana zakat profesi, bonus, mal itu wajib kita keluarkan gitu. Kemudian yang kedua itu mengambil dan menerima zakat untuk sedekah, dan yang ketiga insyaallah menyalurkan, insyaallah disalurkan ke Indonesia, bukan ke Jepang ya. Jepang bingung mau ke mana gitu. Tidak ada rongsi kayaknya. Yang selanjutnya ini beberapa fitrah umum yang telah dilaksanakan insyaallah daerah Difu, daerah Umin ya, daerah Muharram itu dilaksanakan tanggal 2 sampai 3 Januari di Masjid Difu. Di masjid baru ya, kalau masjid ini katanya mau menjadi pusat Islam Santri di Jepang ya, akan didirikan sekolah dari TK sampai perguruan tinggi, insyaallah katanya seperti itu. Kemudian selanjutnya ini latihan kepemimpinan ya, di saat yang lain ini dilaksanakan tanggal 2 Februari di Masjid Loncin Nagoya. Selanjutnya ini latihan kewirausahaan ya. Ternyata benar ya tadi yang dikatakan di awal ya. Ketika ada kajian daurah itu pesertanya paling sekitar 30-an gitu. Tapi ketika kita mengadakan pelatihan kewirausahaan itu yang daftar sekitar 75 gitu. Subhanallah ya. Jadi nggak salah kita menebaknya gitu ya. Dan dia datang itu cuma 60 karena kondisinya hujan-hujan ya, banyak yang menyesal gitu ya. Seperti itu. Selanjutnya ya mungkin itu sudah cukup tentang sekilas tentang ini ya. Maaf karena terlalu cepat ya, waktunya juga sangat terbatas. Info lebih lanjut bisa dikunjungi website kami uminjapang.wordpress.com. Insyaallah itu sementara hari ini. Insyaallah kalau ada waktu nanti ada tanya jawab kalau ada yang belum jelas insyaallah. Selanjutnya kepada Ahmad Yadi tentang ikhtif akan disampaikan. Kepada Ahmad Yadi dipersilakan. Oke, terima kasih kepada